Viral, seorang bocah tanpa rasa takut berani menangkap ular dan memasukkannya ke dalam baju. Tak disangka, ternyata ularnya dijual buat makan dan jajan. KDM langsung panggil ke lembur Pakuan dan siap kasih bantuan serta beasiswa. Tahu kisah viral tentang seorang bocah yang suka menangkap ular? Kita mendengarnya aja kaget. Ada bocah yang suka menangkap ular. Saat saya melihat videonya justru saya juga terherankan kok bisa bocah ini berani menangkap ular. Dia tidak takut digigit atau tidak takut kena bisa ular. Ya, seolah-olah dia dengan ular tuh seakrab itu gitu. Saya juga tidak habis pikir. Nah, di balik keberaniannya menangkap ular, ternyata ada kisah menarik. Lebih ke kisah sedih sih ya, bukan kisah menarik. Bocah ini ternyata tidak sekolah. Dan dia menangkap ular untuk dijual ke penampung. Ada orang yang menampung ular untuk dijadikan apa, saya juga tidak tahu, olahan begitulah. Nah, si ular yang dijual ini digunakan untuk uang jajan dia dan kebutuhan dia. Nah, orang tuanya itu nggak ada. Tadinya dia diasuh oleh pamannya, namun saat ini pamannya mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya si bocah ini ya kemana-mana sendiri, tidak bersekolah, dan sebagainya. Hal-hal tadi, hal keberanian-keberanian tadi dia lakukan demi mencari sesuap nasi dan uang jajan, kira-kira begitu. Tentu mendengar itu kita semua sedih ya. Di tahun ini, di tahun sekarang, 2025, masih ada anak yang kesulitan bersekolah. Dan untuk makan dan jajan aja, dia harus menangkap seekor ular yang berpotensi dia kena gigitan ular dan mati. Nah, KDM, Kang Deddy Mulyadi, lagi-lagi menemui bocah yang viral itu. Dia undang ke rumahnya ke Lembur Papua dan ngobrol di sana. Bagaimana kisah-kisah tadi diceritakan ke Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi tentu memberikan bantuan untuk bocah itu dan keluarganya. Nah, mau tahu seperti apa keseruan bocah tadi yang berani itu bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Mari kita simak videonya sama-sama. Ari ngajual orai menang 10.000 dipakai beri naon? Hah? Hah? Dikadikeun. Ku adi dipakai naon? Oh, jajan. Dan gitu kan Pak, udah pamit-pamit di pasir tuang naon itu di imah tara di tuang punya lira Pak. Di sana Pak bumi dipasikeun tak rai-rai gitu. Jadi solider. Siap. Jadi karena ini saking sayang pada adik-adiknya. Jadi kalau ada yang harus didapat uang, maka dia lebih berpikir adiknya daripada dirinya. Keren. Hebat pisan halus tah. Berarti lu bisa sekolah tibatan nu sakola. Betul mah loba nu sakola tega ka adina. Ieu teh sakola teh tega ka adina lebih halus oge, sakola jeung nyaah ka adina eta lebih halus. Heeh. Gitu. Ieu naon teh tulisanana? Baraya. Baraya Mangmul. Iya Mangmul teh. Oh. Ya baraya Mangmul teh. Kade ulah ngalah orai deui nya. Are ngalah orai deui mah. Wah. Rek sekolah berarti nya. Wah, hebat. Di imah sorangan. Sudah rumah sendiri belum? Rumahnya rumah siapa? Ya ikut sama mertua. Mertua berarti di keluarga suami. Di rumah itu berapa orang? Hah? 11 orang. Siapa aja? Ibu 4 anak, tambah ibu 6. Mertua 2, 8. 3 lagi? Adik suami. Oh, adik mama mertua. Teh tinggal di situ. Berapa orang? 1, 2 lagi?
Anak mama berarti kakaknya suami. Adiknya suami berapa? Hah? Yang keras coba ibu ngomong. Hah? Jadi si adik suami itu semuanya punya 6. Yang di rumah 2. Yang 4 lagi sudah menikah. Jadi di rumah itu ada 11. Masaknya bareng enggak? Artinya kan ada yang berkeluarga, dalam keluarga itu ketika berkeluarga masaknya misah. Orang tua, anak-anak, ada yang begitu. Ibu mah bareng masaknya. Jadi nyanguna bareng. Jadi lamun nyanggu teh jeung salaki, jeung budak, jeung mitoha, jeung adi, jeung ibi atau amang, kan adina mama. Jadi dirawat mertuaan. Sahabat ma. Oh, berarti mamanya itu bagus loh. Artinya hidupnya sudah susah, kan pasti susah dong. Kemudian ditambah harus ngerawat adiknya yang mengalami kelainan. Ya? Ya? Iya, makanya kelainan. Dari lahir Baru caranya pas sudah pernah dirawat di rumah sakit belum? itu pas sampai baru Nggak dibawa, pernah dirawat nggak di rumah sakit? Mau nggak dirawat? Nanti iya udah nanti dirawat oleh di rumah sakit Provinsi Jabar Cisarua, Tri. Kan dibiayain oleh kita, oleh Pemprov. Ya agar gini, karena di rumah gini loh, di rumah orang mengalami depresi, bahasa saya depresi kan, mengalami depresi, menambah depresi di rumah itu. Karena jumlah di rumah itu sudah banyak, ditambah ada yang mengalami depresi, ditambah tekanan ekonomi, udah kabayan rumitnya. Ya Bu ya, bener kan? Saya nanya, nanti sama mama cerita, udah kalau saya mah, udah kita rawat oleh Pemprov di rumah sakit Cisarua. Nanti dokter kejiwaannya ke situ diperiksa dulu. Dulu kan paling di pesantren ya, diobatinya. Ada perubahan? ada perubahan ini kan suka mukul orang. Hah? Suka mukul orang Suka mukul orang? Kalau stresnya kan bahaya. sama ibunya juga. Hah? Ke ibunya juga mukul gitu sekarang. Ibunya dia, bukan ke mama, bukan. Suka mukul. Ibunya sekarang di mana? Sama ada Beda rumah. beda rumah. Di rumah suka ngamuk nggak? Enggak kalau mau Terus cuma caranya. ngomongnya kemana-mana. Tapi kalau megangnya enggak sekarang. Itu suka mukul ke siapa? Waktu itu mah ke orang lain, kaca orang lain juga. Nah itu kan berbahaya. Tapi sekarang mah enggak. Sekarang enggak. Nah, sekarang enggak. Tapi kan itu yang itu suka kumat. Kan bahaya. Gitu loh. Gitu. Jadi ya makanya nanti kalau memang diperbolehkan oleh ibu dan keluarga, kami rawat. Nah sekarang si bapak masih ada, bapak mertua kerja Kerja di sana di pasar. Jadi apa? di itu Kuli. Jadi kalau sehari masak berapa liter? dia Berapa? 3 liter sehari. Itu teh nanti kalau suami hasil usaha disimpan di situ, masak di situ. Kalau bapak hasil usaha masak di situ. Jadi bapak enggak terus pergi sakit. Hah? Sakit ini mau parah. Bapak sekarang nggak di situ. Di situ ada. Nah, terus Jadi 10 hari pulang tinggalnya di pasar. di rumah, dia di pasar 10 hari pulang lagi. Maksudnya? Jadi enggak terus kerja. Oh, karena TBC. Ya. Kalau bapaknya juga dirawat agar TBC sembuh? Ya dua loh, nanti akan selesaikan. Yang satu karena karena faktor kejiwaan, yang satu TBC. TBC kan harus disembuhkan. Berobatnya di mana? Di puskesmas. Rutin. Ya.
Ada perkembangan, ada minum obatnya rutin. Nanti diperiksa juga, nanti besok lah. Diperiksa keluarga. Bukan, artinya besok dari Dinas Kesehatan Provinsi datang ke rumah ibu. Saya minta alamatnya, Tri. Ya, 2 yang akan diperiksa. 1 menangani kejiwaan, 2 menangani TBC. Gitu, Bu. Ayo, ibu mau diselesaikan nggak masalahnya? Mau nggak? Atau mau dibiarkan? Mau diselesaikan. Tapi suami mah sehat, anak-anak sehat. Kan jadi akhirnya tahu ini problemnya banyak banget. Tapi makan mah kena nemu tiap hari. Sekarang yang jadi tulang punggung usahanya berarti suami ibu. Kadang sih si mama Mama kerja apa? ambil sampah. Ngambil sampah terus Nyuci. nyuci. Jadi mama kerja. Jadi mama ngambil sampah dan nyuci. Sehari dapat berapa? Udah tentu Pak, kadang ada 3.000 yang kasih. 3.000 rupiah. Ada yang 10.000 seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. 3.000, 10.000 seikhlasnya. Jadi mama sebulan paling dapat 300 dong. Nggak tentu. Enggak tentu. Bisa jadi cuma 100. Karena ngasihnya cuma 3.000. Pernah nggak makan keluarga ini? Pernah nggak makan? Karena nggak ada beras. Pernah. Kapan itu? Nggak ada tetangga yang bantu. Ya ada kalau kan suka pinjam dulu. Piringan-piringan. Kan akumulasinya problem. Akumulasi problem tuh apa sih? Ya ini mah potret ya, potret gambaran masyarakat Jawa Barat secara umum. 1, sudah jelas miskin, mohon maaf. Yang kedua, menikah, anaknya banyak. Yang ketiga, berpenyakit, termasuk di dalamnya harus ngurus gangguan kejiwaan. Ya jadilah akumulasi. Jadi bebannya tuh makin banyak, ngurus yang sakit, ngurus gangguan kejiwaan, ngurus jumlah orang yang banyak. Ya begini ya kita.